Pertanian merupakan sektor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini mengalami kesulitan yang sangat kompleks, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan lahan, penurunan produktivitas, serta tingginya kebutuhan pangan yang membuat pertanian tidak bisa lagi menggunakan cara yang lama. Data Badan Pusat Statistik 2023 mencatat bahwa luas panen padi mengalami penurunan sekitar 2,45%. Produksi padi pun ikut turun sekitar 2,05%. Dengan total produksi hanya mencapai 53,63 juta ton gabah kering giling. Setelah dikonversi, produksi beras nasional berada pada angka 30,90 juta ton. Sementara kebutuhan beras kita mencapai 30,6 juta ton per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi yang sangat tipis antara kecukupan pangan dengan potensi kekurangan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa inovasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Ilmu pertanian memiliki peranan besar dalam menjawab persoalan ini. Tidak hanya berbicara tentang menanam dan memanen, ilmu pertanian mencakup berbagai macam aspek, mulai dari kesuburan tanah, fisiologi tanaman, pemulihan tanaman, pengendalian hama, teknologi pasca panen, hingga manajemen usaha tani. Melalui pendekatan ilmiah, pertanian modern mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan sumber daya, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Dari total lahan kering sebesar 144 juta hektar, sekitar 99 juta hektar berpotensi untuk menjadi lahan pertanian produktif. Namun, potensi itu tidak akan optimal tanpa sentuhan teknologi. Karena itu, transformasi menuju pertanian modern mulai difokuskan oleh pemerintah, lembaga riset, serta pelaku usaha tani. Saat ini, teknologi smart farming mulai diterapkan di berbagai daerah. Smart farming adalah pendekatan pertanian yang memanfaatkan sensor, Internet of Things, dan data digital yang mampu memantau kondisi tanaman dan lingkungan secara real-time. Nah, sensor tanah dapat membaca tingkat kelembaban, salinitas, dan hal yang dibutuhkan tanaman. Kalau sensor cuaca itu mampu memprediksi curah hujan dan suhu yang ideal. Sementara itu, perangkat IoT mengirimkan data langsung ke petani, sehingga keputusan pertanian dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Drone juga merupakan bagian penting dari pertanian modern. Drone dimanfaatkan untuk memetakan lahan, memantau tanaman dari udara, dan penyemprotan pestisida secara presisi. Hal ini menjadi penghematan waktu, tenaga, dan juga biaya produksi. Walaupun drone bisa dimanfaatkan untuk menyemprotkan pestisida di lahan, drone menjadi kelebihan tersendiri, yaitu untuk mengurangi limbah pestisida atau bahan kimia. Hal ini menjadi pengurangan limbah kimia. Contoh, ada greenhouse. Greenhouse dimanfaatkan untuk tanaman agar lebih tahan lama dan tidak memanfaatkan dan mentergantungkan diri si tanaman itu pada musim. Hal ini dapat menguntungkan pada beberapa daerah, karena ada beberapa daerah yang tanamannya saat ditanam bergantung kepada musim. Jadi kalau musim hujan, si tanaman itu bakal mati. Nah, kalau musim kemarau, tanaman itu akan hidup. Tetapi jika ada greenhouse, tanaman ini tidak bergantung kepada musim. Nah, itulah salah satu manfaat dari greenhouse. Greenhouse ini sendiri, si tanaman itu bisa bertahan bertahun-tahun di dalam greenhouse tersebut. Itu juga si greenhouse bisa mengatur kelembapan, suhu secara otomatis. Namun, semakin berkembangnya teknologi modern, tidak memungkinkan para petani memanfaatkan teknologi modern ini. Adapun penelitian dari penelitian nasional yang meneliti dan mengungkapkan bahwa hanya 25% petani yang benar-benar memanfaatkan teknologi modern. Badan Sensus menyebutkan bahwa hanya 2,14% petani milenial yang benar-benar memanfaatkan smart farming untuk pertanian. Karena hal ini, adapun alasannya yaitu rendahnya literasi digital, investasi pertanian yang masih rendah, dan
akses internet di perdesaan yang masih terbatas. Meski demikian, mulai banyak cerita sukses dari Desa Sendang-Sari. Misalnya, komunitas petani milenial mulai memanfaatkan yang namanya IoT untuk mengetahui kebutuhan air tanaman. Hasilnya, biaya produksi menjadi menurun dan juga hasil panennya lebih meningkat. Kebutuhan airnya juga berangsur-angsur menurun. Di Jombang, para petani muda mulai memanfaatkan teknologi K-Smart Farm dari Korea, yang dimana itu untuk memantau tanaman dari cabai dan juga tomat. Penggunaan teknologi ini yaitu menggunakan kamera dan juga sensor otomatis. Nah, ini untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk penyiraman tanaman, untuk pemupukan, serta juga untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk pengendalian hama. Selain teknologi, pertanian modern juga menekankan yang namanya keberlanjutan, di mana penggunaan dari biopestisida mulai menggantikan yang namanya pestisida kimia yang dapat merusak tanah. Nah, penggunaan dari irigasi tetes dan juga irigasi otomatis juga mulai digunakan untuk menekan yang namanya pemborosan air. Lalu, konsep dari agroforestry dan juga zero waste agriculture mulai berkembang, yang dimana dapat mengolah limbah dari pertanian menjadi pakan ternak dan juga pupuk organik. Riset dan inovasi dari perguruan tinggi dan juga lembaga pemerintah mulai dikembangkan. Nah, benih yang tahan kering, pupuk hayati, pupuk slow release, dan juga teknologi pengolahan data cuaca adalah upaya untuk mencapai pertanian yang lebih adaptif. Nah, pemerintah juga mulai meluaskan yang namanya penggunaan teknologi, di mana ada pelatihan digital, bantuan dari IoT, dan juga platform informasi pertanian. Sektor pertanian di Indonesia sendiri memberikan kontribusi sebesar 15% terhadap PDB nasional, yang menjadikannya sebagai pilar ekonomi terbesar di Indonesia. Modernisasi tidak hanya memastikan ketahanan pangan, tetapi juga sebagai peluang ekonomi baru, khususnya bagi generasi muda. Nah, dengan memanfaatkan atau dengan memadukan antara kreativitas dan juga ilmu pengetahuan serta teknologi, menjadikan Gen Z dan juga generasi milenial sebagai motor penggerak revolusi pertanian berikutnya. Masa depan pertanian Indonesia berada di persimpangan penting. Integrasi artificial intelligence, Internet of Things, dan Big Data yang memberikan lompatan besar bagi produktivitas. AI mampu memprediksi hasil panen, memberikan rekomendasi pemupukan, dan dapat mendeteksi penyakit tanaman melalui analisis cetak. Sementara, Big Data memungkinkan petani merencanakan waktu tanam dan panen lebih tepat berdasarkan pola cuaca dan kondisi lahan. Dengan tantangan global semakin besar dan kebutuhan pangan semakin meningkat, pertanian modern berbasis inovasi adalah jalan terbaik untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia. Melalui teknologi, riset ilmiah, dan semangat generasi muda, petani kita dapat lebih efisien, lebih cerdas, lebih ramah lingkungan, dan lebih menguntungkan. Kini saatnya Indonesia menuju pertanian masa depan. Pertanian yang modern, inovasi, dan berkelanjutan.